Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Millennial Insight Media. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan narasumber. Beliau adalah Profesor Dr. Abdul Munir Mulkan. Beliau adalah guru besar Universitas Muhammadiyah Surakarta, pernah menjadi sekretaris pimpinan pusat Muhammadiyah dan pernah menjadi ketua Senat UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta. Prof. Munir ini sering dianggap sebagai penggagas sufistisasi syariah, gitu Prof. Ya. Sebetulnya sufistisasi syariah itu apa sih, Prof? Mungkin bisa dijelaskan, Prof. Ya, mungkin gini bagi para pendengar dan penonton semua. Syariah itu kan ya ada banyak pandangan ya, tapi yang saya maksud syariah di sini adalah tuntunan Islam yang sudah dikodifikasi sehingga praktis ya. Misalnya bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa. Jadi ini lebih ke syariah kecil kalau menurut Pak Rahman, S kecil, bukan syariah dalam pengertian S besar. Mungkin ya saya bukan ahli syariah atau yang lain ya. Mungkin lebih berkaitan dengan fikih. Jadi aturan kita bergaul dengan orang lain itu kan ada tuntunan yang detail yang. Nah, sementara di satu sisi kita berpandangan bahwa Islam itu agama sempurna yang sudah baku, yang sudah pasti gitu. Lalu kemudian syariah itu adalah kodifikasi atau rekonstruksi ajaran-ajaran yang difirmankan oleh Allah dan dilakukan oleh Muhammad yang kemudian disebut hadis atau sunnah. Nah, cara kita memahami itu kadang-kadang yang sangat legalistik dan positivistik. Misalnya kalau kita wudhu itu ya kena siku sini, misalnya pada satu saat, atau karena orang itu masih belajarnya sudah tua gitu ya, lalu kemudian kalau wudhu seringkali tidak kena sikunya. Kalau kita kemudian berpikir positivistik, legalistik gitu, ya itu salah wudhunya. Karena salah wudhunya maka sholatnya pun salah, batal kan gitu. Jadi yang saya maksud kalau cara memandang seperti ini, ya agama itu jadi kaku, jadi rigid, jadi hidup itu jadi seperti robot. Gitu. Nah, cara untuk supaya pemahaman kita terhadap syariah itu, yang syariah yang seperti saya maksud loh ya, itu menjadi lebih cair, itu maka butuh pendekatan yang lebih batiniah, lebih spiritual. Dan di dalam tradisi Islam itu biasanya ya lazimnya itu banyak digeluti dan ditekuni oleh para sufi yang kemudian dalam perkembangannya kemudian muncul ilmu tasawuf. Walaupun dalam banyak orang juga berbeda pendapat tentang posisi sufi atau tasawuf ini. Tapi yang saya maksud sufistisasi syariah itu supaya kita menjalankan, sehingga kalau kemudian kita tidak melihat batinnya, tidak melihat spiritnya, dimensi ruhnya, itu ya tadi ketika kita melihat orang yang beribadah berbeda itu sudah mungkin kepala kita pening itu melihat untuk mengubah dan menyalahkan itu gitu loh. Tapi kalau kita kemudian dilambari oleh perspektif spiritual yang sufi itu, kita bisa menjadi lebih cair. Karena misalnya ya mungkin orang itu baru belajar, mungkin orang itu gurunya berbeda,
Jadi dengan cara begitu kemudian kita menjadi, ya bukan kemudian kita membenarkan, ya sepanjang kita belum menemukan referensi yang baru ya yang kita pahami ya kita jalankan. Tapi bersamaan itu kita menghormati orang lain. Itu kan perbedaan-perbedaan yang terjadi di masyarakat itu seringkali kalau kita tidak dilambari perspektif spiritual dan sufistik ruhiyah itu yang terjadi konflik gitu. Karena merasa benar dan supaya temannya itu benar, kan niatnya baik sebenarnya, tapi memaksakan itu, maka terjadilah bentrokan. Bahkan kalau bentrokan didasarkan pada agama, wah susah sekali mendamaikannya, karena itu sudah wilayah-wilayah yang fundamental, yang wilayah yang ekstrim, yang kembali seperti tadi, ya lalu kemudian to be or not to be. Jadi kalau kamu tidak mau ya kamu harus saya habisi. Kalau kamu tidak mau ya kamu itu kafir, kamu itu ahli neraka kan. Jadi sufisisasi itu membuat orang menjadi kembali ke seperti tadi, wise, menjadi arif, menjadi empati gitu. Nah, karena tujuan beragama ini kan sebenarnya membuat hidup lebih nyaman ya. Ya bahagia, sudah di dunia tidak bahagia, nanti di akhirat lebih bahagia lagi. Iya Bro, menarik ini ketika kita menyinggung antara syariat atau mungkin orang sering diistilahkan dengan fikih dalam arti sempit di Prof ya. Dan tasawuf begitu. Syariat itu kan lebih mengarah ke dimensi eksoterik lahiriah, bahkan mengarah ke formalistik beragama atau formalisme beragama. Sedangkan tasawuf itu kan lebih mengarah pada dimensi esoterik batiniah begitu. Nah, sebetulnya hubungan antara tasawuf dan syariat itu sendiri seperti apa, Prof? Ya, kalau saya tidak memahami tasawuf dalam pengertian apa ya, yang formal, yang rekonstruktif itu. Tapi tasawuf dalam pengertian ini membatinkan, pembatinan itu. Di dalam ilmu syariah sendiri sepanjang saya tahu kan syariah itu disusun punya maksud, punya tujuan esensial yang kemudian dikenal dengan maqasid syariah itu. Nah, sesungguhnya sufistikasi syariah itu lebih ke memfungsikan maqasid gitu loh. Jadi misalnya syariah itu disusun sebenarnya untuk khidruddin. Dulu tafsirnya khidruddin itu ya mempertahankan dan memelihara, menjaga Islam. Tafsir baru bukan seperti itu. Jadi justru menjamin kebebasan orang berkeyakinan. Nah, karena tadi loh, kalau dalam bahasa Jawa janjane iki ya gitu. Maqasid itu kan salah itu. Jadi hifdzunas. Jadi dengan jalan kita menukik, meradikalisasi apa yang empiris dari aturan-aturan syariah itu, kita sampai kepada yang kadang-kadang yang ekstrim, pembatinan pun bisa kebablasan itu. Sholat dan tidak sholat sama saja, sholat di batin itu kan. Jadi oleh karena itu saya sebut sufistisasi. Jadi bagaimana setiap kita melakukan tindakan sholat misalnya atau haji itu sadar bahwa hakikat haji itu kan sebenarnya apa ya, mereaktualisasi kepercayaan kita kepada Tuhan dan juga hubungan antar manusia. Nah gitu loh. Jadi dengan begitu ketika kita naik haji ya kalau saya ya tentu saya tidak tahu apakah, tapi saya yakin saya benar. Tadi ketika saya naik haji sekali, lalu umroh itu beberapa kali ya, saya tidak pernah kemudian mendesak-desak untuk, karena kalau saya kemudian ikut di situ, saya akan juga memberi kontribusi, menyulitkan orang untuk mencapai. Jadi saya lebih mengorbankan diri, tidak
tidak menyentuh Hajar Aswad dengan harapan orang lebih mudah, misalnya gitu ya. Nah kalau kita kemudian sholat di Mekah itu macam-macam cara orang sholat. Ada yang sering saya sebut takbir tidak seperti kita, takbir tidak begini ya, takbir bablas saja. Jadi dengan cara begitu sekali lagi kita menjadi lebih bijaksana. Nah tadi Prof. Mulus sempat menyinggung tentang sedikit pemikiran sufi yang agak kontroversial gitu Prof. Nah ada beberapa sufi memang memiliki pandangan kontroversial Prof. Bahkan menabrak syariat Islam itu sendiri. Seperti halnya Mansur Al-Halaj begitu ya, yang berkata ana al-haq, saya adalah yang maha benar begitu, dengan konsepnya al-hulul misalnya. Dan Abu Yazid Al-Bustami dengan konsepnya al-ittihad, kesatuan gitu. Bagaimana tanggapan terkait dengan hal itu? Ya kalau saya memahaminya dari segi perspektif yang positif aja. Seperti Al-Haq itu kan bukan saya paling benar, tapi sayalah Tuhan. Ada pandangan bahwa manusia itu adalah miniatur alam semesta. Di dalam hadis kan juga ada man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dalam perspektif seperti itu positif menurut saya. Cuma kalau kemudian itu dipahami saya ini Tuhan, oleh karena itu kamu, nah itu yang salah gitu. Tapi dalam pengertian bahwa kalau saya memahami diri saya, maka saya akan ketemu Tuhan. Nah itu menurut saya positif gitu. Sama dengan hulu dan etihad itu gitu. Jadi itu kan proses bagaimana kita memahami ya atau mengaktualisasikan kepercayaan kita pada Tuhan. Tapi kalau kemudian dipahami seperti hampir sama aja etikat dengan analkat kan ya. Kalau kemudian dipahami karena saya sudah bersatu dengan Tuhan, dan oleh karena itu ucapan saya adalah itu yang jadi dalam hubungan sosial itu yang jadi. Kalau kemudian keyakinan dirinya dia silakan saja kalau sudah. Oke, dan malah sering disalahpahami oleh orang-orang yang lebih mengedepankan formalistik keberagaman. Ya, dalam ilmu tasawuf katanya pencapaian dia itu tidak bisa diucapkan. Ya. Taruhlah dia kemudian menyatakan bertemu padahal itu tidak boleh diucapkan. Karena kalau diucapkan itu batal itu. Nah gitu. Jadi itu kan lebih ke apa ya, subjektivitas itu berbeda-beda bisa saja. Tapi kalau kemudian disampaikan pada orang lain dan kemudian menjadi merembes ke fungsi-fungsi sosial, itu yang jadi soal. Kalau saya lebih memahami tasawuf, sufi, semua aliran dengan pengertian bahwa laku empiris syariah itu harus cair gitu. Harus dipahami dengan memahami substansinya, hakikatnya. Jadi dengan begitu kita bisa cair, berbeda-beda dengan orang. Kalau ada misalnya kita subuh-subuh pergi ke satu tempat, lalu kemudian kita makmum orang baca kuno, jadi apa-apa, silakan aja, saya tidak baca gitu. Kan bisa gitu. Sebaliknya gitu, ya telat-telat dikit tidak apa-apa, karena ketika kemudian tidak lalu kemudian sujud tidak baca kunut, ya kita terlambat saja untuk mengikuti misalnya gitu loh. Jadi itu dengan begitu kan enak. Lalu apakah kemudian masing-masing tidak yakin kepada pandangannya? Ya yakin. Apakah masing-masing tidak ingin mengubah? Ya ingin, tetapi cara mengubahnya itu harus lebih empati, lebih kemudian lebih wise, lebih bijak. Ini yang terakhir Prof.
tentang paham wahdatul wujud Ibnu Arabi, tentang kesatuan eksistensi. Nah, konsep wahdatul wujud itu sering diartikan dengan konsep wahdatul adyan, kesatuan transendensi agama-agama, Prof. Apakah konsep semacam itu bisa menjadi fondasi untuk merajut kerukunan antar umat beragama dengan konsep kesatuan transendensi agama-agama itu, Prof? Ya mungkin lebih ke bagaimana cara kita memahami ya. Saya pernah nulis buku kecil yang itu kumpulan tulisan, jadi tulisan-tulisan saya di koran, di majalah itu kemudian dikumpulkan jadi satu, dan itu juga pengalaman pribadi ya, yang judulnya itu Satu Tuhan Seribu Tafsir. Itu sebenarnya pengalaman spiritual saya ketika saya ke Cine Indah. Di sana ada guru spiritual yang terkemuka yang namanya lupa saya, itu ada organisasi spiritual yang namanya Oneness Ministry. Itu ribuan orang tiap kali datang. Siapa namanya guru itu? Itu bagi mereka orang India itu melihat sang guru pun tidak berani. Jadi kalau guru lewat itu delosor itu. Saya kebetulan sempat ketemu beliau ya. Dengan bahasa Inggris saya yang juga kurang bagus, tapi ya bisa kita bercakap walaupun tertatih-tatih gitu ya, untuk berdiskusi tentang apa sebenarnya yang dicari. Akhirnya kita sepakat, sebenarnya sama yang kita cari, yang kita sebut sama, cuma namanya berbeda dan caranya berbeda. Konsepnya berbeda gitu. Bukan konsepnya, tapi aktualisasi dari pemahaman itu yang berbeda. Tapi yang dimaksud itu sama. Tuhan itu Maha Kuasa, menjadikan semuanya kehidupan kita tergantung kepadanya. Yang itu ya itu tunggal juga, walaupun diksi yang dipakai berbeda-beda. Untuk menyebut al-haq. Iya, itu loh. Jadi lalu kemudian saya pernah beberapa tahun setiap periode itu lalu ketemu dengan beberapa pastor, beberapa pendeta, kita berdialog dari hati ke hati. Loh, kalau begitu sama dong. Hanya pilihan diksi yang kita pakai berbeda sesuai dengan pengalaman kita. Lalu cara kita mengabdi itu berbeda. Sehingga itu bukan kemudian menyatukan secara transendental agama-agama, tetapi maksudnya sama, gitu loh. Yang itu sama. Jadi ya itu kan Tuhan yang kita maksud, tapi orang menangkapnya berbeda. Perbedaan itulah yang. Nah, itu saya tulis diterbitkan oleh Canisius, Satu Tuhan Seribu Tafsir. Jadi disitulah yang membuat kita menjadi toleran. Jadi bukan semua agama sama, enggak, tapi ternyata Tuhan yang dicari itu toh, sama kalau gitu. Cuma karena pengalamannya berbeda ya, jadi kemudian tulisnya berbeda. Jadi pada tampilan fisiknya saja yang berbeda. Gitu. Walaupun nanti orang-orang yang non-Islam ya tentu tidak mungkin menyebut itu seperti sebutan-sebutan Islam. Lalu kemudian orang Islam juga tidak mungkin menyebut sebutan-sebutan itu seperti Hindu, Buddha atau Kristen Katolik. Tetapi kan maksudnya itu satu itu kan. Nah, gitu loh. Jalan satu tujuan. Iya, itu yang menurut saya, kalau saya memahami Ibnu Arabi atau yang lain-lain itu lebih ke, bahkan belakangan ini saya kemarin di seminar nasional saya sampaikan, teknologi itu suluk. Ilmu pengetahuan itu sebenarnya jalan menuju Tuhan. Mengapa? Ya karena ilmu pengetahuan ke teknologi itu lebih ke teknis ya. Itu kan sebenarnya memahami alam semesta.
Lu kan kita percaya kalau alam semesta itu ciptaan Tuhan. Dia mempunyai undang-undang sendiri yang diciptakan oleh Tuhan. Menjadi hukum sendiri yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, kalau kemudian ilmu pengetahuan itu adalah konstruksi terhadap hukum-hukum Tuhan di dalam alam semesta, kan berarti itu lebih mengenal Tuhan. Hanya apakah jadi persyaratnya adalah apabila ilmu pengetahuan dan teknologi itu memang dikemas secara ikhlas, secara objektif. Nah, di situ, kecuali kalau ada maksud-maksud lain, nah itu yang jadi soal. Misalnya begitu. Ini menyinggung sedikit Prof. Tadi Prof Mulyo sempat menyinggung tentang iptek ya. Nah, Prof Mulyo sendiri juga sering mengenalkan istilah spiritualisasi iptek. Mungkin bisa dijelaskan Prof? Ya sama dengan spiritualisasi syariah tadi. Kalau kemudian seperti tadi loh, ketika kita memahami filsafat karena dianggap sebagai puncak dari ilmu pengetahuan ya, itu kan sesungguhnya antara Islam dan Barat itu sama saja, karena ada pertemuan historis di antara Islam dan dunia Barat itu di masa-masa pra-Yunani kan gitu ya. Yang jadi persoalan ketika Eropa itu mengambil jalan berbeda yang kemudian disebut sekularisasi, yang ilmu pengetahuan di sana tidak membahas Tuhan karena Tuhan itu menjadi wilayahnya gereja, Islam tidak gitu ya. Nah kalau kemudian yang di Eropa itu kemudian dispiritualisasikan kan klub gitu. Nah spiritualisasi dalam pengertian itu bahwa tujuan ilmu pengetahuan itu bukan hanya untuk ilmu pengetahuan tetapi untuk kemanusiaan dan untuk mengenal sang pencipta alam semesta. Itu maksud saya spiritualisasi. Itu di tulisan-tulisan saya dulu masih aktif menulis itu. Ini Prof, terima kasih banyak atas waktunya, penjelasannya juga sangat panjang lebar dan sangat menarik. Tapi berhubung waktunya juga demikian pembahasan tentang sufistisasi syariah oleh pakarnya yaitu Profesor Dr. Abdul Mulyo Nurkan. Kita berjumpa kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.